Ya, selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di program Jogja Sehat bersama saya Hendri Saputra dan Aufanida, Ya. mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ya, Nida, kesempatan sore ini kita membahas tema apa ini, Nida? Oke, rekan Henry dan juga pemirsa di rumah. Kali ini kita akan membahas tema yang kalau menurut saya ini tema yang cukup penting ya Mas Henry ya. Ya, dan juga menarik karena kita akan membahas tentang kapan kita periksa kesehatan. Yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Karisma, Magister Biotek. Selamat sore Dr. Karisma. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi dokter? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan ini seperti yang dikatakan Nida, ini menarik sekali. Beberapa edisi kita membahas mengenai gangguan kesehatan, tetapi ini kita membahas lebih kompleks lagi sebetulnya kapan kita periksa kesehatan ke dokter. Ada beberapa hal yang kemudian membuat seseorang itu pede berani ke dokter atau sebaliknya karena mungkin karena kondisi ketakutan dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang banyak dialami orang. Tetapi ketika sudah dalam kondisi tertentu memang periksa kesehatan menjadi hal yang penting dan mutlak dilakukan. Nah, Dok, sebelum lebih jauh lagi kenapa kita membahas tema ini? Apakah mungkin dari pengalaman dokter sendiri ketemu dengan banyak pasien itu ketika ke klinik atau ke dokter untuk berobat begitu sudah dalam kondisi yang lanjut atau seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mas Hendri. Ya, alhamdulillah berdasarkan beberapa tahun pengalaman saya, baik itu di instalasi gawat darurat, di poliklinik, dan juga di puskesmas, itu memang ada berbagai macam tipe pasien ya. Dan sayangnya, ya sangat disayangkan itu, mereka itu periksa itu pemahamannya hanya ketika sakit, sebagian besar. Padahal tidak demikian. Dan juga beberapa juga kurang pas. Ada yang periksa ke IGD, padahal tidak dalam keadaan emergensi. Ada juga yang justru periksanya ke poli, pengennya irit, padahal keadaannya emergensi. Seperti itu, Mas Hendri. Jadi kalau dilihat dari apa yang dikatakan dokter tadi, Nida, kalau saya tidak salah berarti ketika seseorang ke dokter itu tidak harus dalam kondisi sakit, Dok. Jadi ketika dalam kondisi sehat pun untuk mengecek kesehatan apakah pasien tersebut baik-baik saja itu sah-sah saja dilakukan. Iya, betul sekali ya. Seperti yang kita tahu, sebenarnya peran dokter itu bukan hanya melakukan pemeriksaan ke orang yang sakit. Jadi bisa juga dokter itu melakukan namanya promotif ataupun preventif. Ya. Kalau promotif itu cenderung mengajak masyarakat untuk sehat. Biasanya terjunnya kan ke masyarakat atau komunitas. Kalau preventif itu biasanya untuk melakukan screening pada kasus tertentu atau dengan tujuan tertentu. Misalnya nih, orang mau nikah, itu kan periksa juga ke dokter sebagai syarat. Orang mau bikin SIM, itu kan juga periksa ke dokter. Padahal mereka tidak sakit. Dan sayangnya kalau tidak dipaksa dengan syarat itu, masyarakat itu tidak mau. Ya, padahal kalau servis motor itu tidak nunggu nggak enak kan? Jadi waktunya servis begitu. Dan sebaiknya orang itu periksa ke dokter itu tidak melulu dalam keadaan sakit. Lalu dalam kondisi yang seperti apa atau dalam keadaan yang bagaimana ketika seseorang ini dalam kondisi sehat ya, Dok ya? Dalam kondisi sehat ke dokter ini apakah karena mengalami ketakutan atau mungkin kalau zaman Covid kemarin kontak dengan orang yang kena Covid begitu ya, atau mungkin kalau sekarang di lingkungan yang mungkin sedang banyak yang mengalami batuk, pilek, flu dan sebagainya, atau kondisi yang bagaimana saat seseorang sehat itu periksa ke dokter? Boleh dibantu, Ida? Nah, ini ternyata lebih detail lagi nih ya, baru tahu juga ternyata. Tadi sudah kita awali ya, bahwasanya fungsinya promotif, preventif, juga bisa pengobatan. Nah, kita akan masuk ke yang bagian orang sehat dulu ini, Mas Hendri. Ya, coba berikutnya, Mbak. Ya. Jadi kalau misalnya ketika orang itu ada tujuan target tertentu, ya, itu silahkan ke dokter. Misalnya saya belum sakit nih, tapi ingin melakukan penurunan berat badan atau supaya berat badan saya tetap ideal, misalnya seperti itu. Atau bahkan dokter umum itu sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan peresepan olahraga pada orang sehat. Kan jarang tuh orang ingin olahraga kan olahraga aja. Padahal olahraga sendiri itu ada resepnya. Seperti itu. Jadi ketika Mas Hendri atau Mbak Nida mau melakukan olahraga, itu sebenarnya bisa minta dari saran dokter yang seperti apa olahraga yang baik.
Nah, seperti itu. Itu berdasarkan apa dok ketika seseorang mulai, ini kan yang diomongin karena sehat berarti memulai hidup sehat tetapi juga tidak asal-asal dilakukan begitu ya? Sekali. Screening atau parameter apa yang kemudian diberikan ke pasien sebelum melakukan kegiatan olahraga? Oh, kalau terkait dengan olahraga, tentunya akan di screening dulu apakah dia sanggup melakukan olahraga secara normal atau tidak. Ketika dia sanggup, maka akan diberikan namanya itu resep olahraga mulai dari frekuensinya, intensitasnya, kemudian durasinya, serta tipenya, seperti itu. Kalau secara masih sehat, dokter umum pun bisa. Cuman kalau misalnya pada saat kondisi tertentu, mungkin akan diberikan rujukan ke dokter spesialis kesehatan olahraga. Karena mungkin nggak semua orang bisa melakukan olahraga yang sama ya dok ya, kayak yang contohnya punya permasalahan pernafasan gitu ya, kadang nggak bisa ya. Bahkan orang gemuk pun ya, orang obesitas pun itu tidak boleh sembarangan melakukan olahraga. Dia kan belum sakit yang dirasakan, meskipun gemuk itu dalam kondisi sebenarnya dalam tanda kutip itu sakit ya, obesitas itu. Tapi persiapan olahraga itu perlu dilakukan biar malah tidak cedera. Oke, seperti yang Nida katakan tadi, tidak semua orang dapat melakukan kegiatan olahraga yang sama karena beda-beda. Apa yang kemudian dikhawatirkan dok ketika seseorang ngarang nih atau menonton panduan dari sosial media atau dari YouTube misalnya kan banyak dok. Nah itu apa yang dikhawatirkan kemudian ketika dilakukan? Misalnya kalau pada obesitas itu nyeri sendi. Nah, nyeri di lutut ya, risikonya tinggi sekali. Atau kalau misalnya tidak didahului pemanasan atau pendinginan, itu malah setelah olahraga malah nyeri-nyeri badannya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang banyak dirasakan oleh pemula-pemula. Dari sehat tapi jadi nyeri malah. Betul sekali. Nah, itu bagian dari promotif. Nah, boleh sebagian masyarakat mengajak kumpulan gitu ya, mendatangkan dokter sebagai narasumber jika ingin hemat waktu dan tempat, itu bisa. Mungkin berikutnya untuk preventif terkait pencegahan bisa berikutnya Mbak Nida. Oke, untuk preventif. Sambil kami ingatkan kepada Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar kapan kita sebetulnya memeriksakan diri ke dokter, silakan bisa menghubungi kami di 02745800800. Ya, ini kita ke preventif dan screening. Ya, kalau preventif itu sama-sama sehat. Cuman biasanya orang datang itu sudah menyadari, yang datang pasiennya, yang datang orangnya, tapi masih menyadari dia sehat, sadar, oh orang tua saya itu punya riwayat gula, nah, punya faktor risiko. Jadi sehingga bagaimana sih dok supaya saya tidak terkena penyakit gula? Nah, maka dokter akan memberikan saran-saran tertentu. Jadi pencegahan. Seperti itu, jadi lebih pencegahan. Boleh nanti di screening dulu, silahkan. Misalnya, oh saat ini gula darahnya memang normal, seperti itu. Tensinya masih normal, kondisi-kondisi lain masih normal. Terus kemudian mungkin ada juga beberapa orang yang memiliki riwayat keluarga dari, mohon maaf, keganasan atau kanker. Nah itu, dok, saya harus periksa apa aja sih? Saya dengar kanker itu ada beberapa yang berisiko diturunkan. Seperti itu. Nah itu dokter akan menyarankan kapan periksa yang tepat, pemeriksaan apa yang harus dilakukan. Jadi beberapa untuk preventif ini bisa dilakukan. Sekali lagi jangan menunggu kondisi sakit gitu Mas Hendri, Mbak Nida. Jangan-jangan karena sudah canggih teknologi semua ada di handphone begitu, sebelum ke dokter malah udah pede banget ini mencari informasi dari handphone begitu dok. Apakah itu juga sebuah pilihan yang bijak atau keputusan yang bijak dok, daripada ke dokter mungkin juga ada beberapa yang takut wah cari info aja nih dari handphone, dari internet begitu dok. Ya, baik, terima kasih Mas Hendri terkait dengan mengingatkan bahwasanya masyarakat kita itu kan kreatif ya. Nah, terlalu kreatif ya. Jadi memang ingin bayangannya ingin mengirit biaya, saya ingin cari ke spesialis mana, ya cari lewat handphone gitu. Sebenarnya kita tidak bisa mencegah dan juga tidak bisa bilang itu sepenuhnya salah. Tidak apa-apa, masyarakat itu punya informasi dasar. Namun alangkah baiknya pikirannya itu tetap terbuka, bahwasanya tujuannya datang itu kan untuk mengkonsultasikan pada yang ahli. Ya, sehingga ketika datang ini akan diracik oleh dokter, oh dari tandanya seperti ini, gejalanya seperti ini, maka mendekati dari kemungkinan diagnosa yang ini. Nah, sehingga kalau berkenan, mau enggak dilakukan pemeriksaan penunjang, seperti itu. Kalau enggak, kemungkinannya ini, maka akan diberikan obat yang lebih tepat, seperti itu. Jangan sampai perspektifnya adalah, saya sudah baca, saya ingin mengajak debat.
Nah, seperti itu. Adu argumen ya. Iya. Karena sebetulnya ketika seseorang mencari informasi dari internet itu adalah gambaran secara umum dan Iya, orang-orang betul sekali. masing-masing pasien memiliki kondisi yang berbeda-beda seperti ini Iya. dikatakan tadi. Jadi memang lebih bijak, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, justru malah pergi ke dokter untuk kan ada tanya jawab nih dok, dan Iya, dokter kan betul pasti sekali. melihat secara screening, secara kasat mata atau nanti dicek secara kedokteran bisa lebih jelas lagi. Iya. Begitu ya dok ya. Oke. Justru saran-sarannya malah harusnya lebih tepat ya kalau dikonsultasikan ke Iya, dokter. betul, gitu Iya, ya. betul sekali. Dan jangan khawatir akan menambah waktu ataupun biaya, justru ketika kita sesuai dengan urutan, lebih tepatnya malah justru akan menyingkat waktu dan juga menghemat biaya. Oke, Seperti itu. berarti kalau seseorang akan melakukan pemeriksaan preventif tadi, datangnya ke dokter umum dok? Atau Bisa seperti ke dokter umum, bisa. Nanti baik itu di layanan primer ataupun di puskesmas, silahkan. Atau kalau misalnya ingin yang waktunya longgar seperti tadi, tapi seseorang itu mempunyai masalah yang sama, sekumpulan orang, boleh mengundang dokter untuk memberikan penyuluhan preventif, itu kan akan lebih luang waktunya ya. Kadang kalau orang di Indonesia kan tidak puas karena pasiennya itu banyak sehingga per pasien itu terlalu singkat. Mau konsultasi terbatas. Boro-boro untuk konsultasi penyakit yang diderita sulit ya. Apalagi mau konsultasi mengenai orang yang sehat. Nanti takutnya ditertawakan. Ngapain sehat kok ke puskesmas gitu ya, gitu. Dari pengalaman dokter, apakah sudah banyak nih masyarakat yang kemudian aware dan sadar terhadap kondisi kesehatannya untuk kemudian melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter atau ke rumah sakit? Kalau dibilang banyak, belum sih ya. Tapi setiap pekan itu alhamdulillah mesti ada. Tapi mungkin banyaknya yang memang punya faktor risiko seperti Betul keturunan sekali. gitu ya dok ya? Ya, yang mempunyai faktor risiko dan dia itu merawat sendiri keluarganya langsung biasanya, sehingga dia punya motivasi internal ya untuk menjaga. Oke, bedanya dengan general check up apa? Kalau general check up berarti semuanya. Kalau Bisa. misalnya kita ke pemeriksaan karena untuk mencegah kalau kita punya riwayat ataupun tidak, itu apa yang kemudian dilakukan? Bedanya terletaknya di mana nih dok? General check up itu sebenarnya bagian dari itu juga. Oh, Hanya oke, saja kan oke. general check up untuk apa? Untuk syarat perusahaan misalnya. Hadiah ulang tahun bisa jadi kan ya. Oh ada ya dok ya? Ada Oh, perusahaan. ada ya? Jadi perusahaan tertentu tuh kalau ulang tahun itu gratis general check up misalnya. Ada yang mau terima nggak ya? Kayak Kayaknya dapat horor ya. voucher gitu kan ya? Dapat reimburse, biasanya reimburse. Oh, reimburse. Reimburse Oh, gitu. Padahal dalam tanda kutip itu perusahaan ingin tahu ya bahwasanya pada usia segitu dia sudah kena penyakit enggak. Nah, sebenarnya itu. Baik dokter dan Nida, menarik sekali yang kita bahas, tapi kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Baik pemirsa di rumah, terima kasih masih bersama kami di Jogja Sehat dan masih bersama narasumber kita, Dr. Karisma. Oke, baik Dr. Karisma. Kadang kalau orang-orang tuh ada beberapa orang yang mau periksa kesehatan biar cepet gitu ya, akhirnya datangnya ke IGD gitu. Tapi ada juga yang ngerasa kok di IGD kayaknya serem gitu ya, ya udah gawat darurat kayak gitu. uji nyali gitu. Uji nyali gitu. Jadi sebenarnya kapan sih dok kita harus memeriksakan seseorang itu harus periksa ke IGD atau periksanya ke poliklinik dulu gitu dokter? Iya, terima kasih Mbak Nida. Nah, seperti yang bisa kita lihat ada beberapa contoh penyakit yang harusnya kita ke IGD. Namun salah kaprah tadi ya, malah inginnya hemat dibawanya ke poliklinik. Sebaliknya ada yang seharusnya di poliklinik malah dibawa ke IGD, sehingga di IGD itu merasa diterlantarkan ya. Karena rancu ya ternyata itu di masyarakat betul. kita ya. Ya. Orang kan merasa contohnya nih datang karena tidak nyaman, karena nyeri kan ya. Biasanya orang yang paling merasa tidak nyaman tuh merasa demam. Oh, iya. Pernah nggak Mas Hendri atau Mbak Nida tuh merasa menggigil yang nggak enak sekali gitu ya? Itu nggak enak banget sih. Serasa ingin apa namanya malaikat maut itu mau datang gitu ya, Jemput gitu ya. Serem ya dok. sampai menggigil gitu ya. Itu kan inginnya segera ditangani terus, mana mau ngantri di poli, maunya ke IGD kan. Nah, padahal setelah mungkin diperiksa ternyata tanda vital atau tanda pentingnya itu masih stabil, ya sehingga mungkin diantara sekian banyak pasien di IGD
petugas kesehatan yang terbatas itu mementingkan dari pasien-pasien yang lain. Nah, dan orang itu merasa terlantarkan, padahal sebenarnya tidak darurat. Oke, Tunggu dulu ya Bu. Iya. Padahal informasi yang disampaikan oleh tenaga medis di IGD tersebut tentu sudah disampaikan ke pasien tersebut ya dok ya. Berarti ada gap pemahaman nih. Biasanya sudah, mungkin ada gap bahasa yang tidak dipahami dalam kondisi sakit pasiennya dan tenaga medisnya dalam kondisi yang crowded, mungkin bahasanya terlalu sederhana. Sebentar ya Bu, tunggu dulu. Nah, padahal sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebetulnya. Iya, sudah. Cuman merasa belum diapa-apakan. Oh, kayaknya diapa-apakan ya. Iya. Kan niat datang ke IGD biar cepat Biar gitu cepat. Ternyata Ya. bukan prioritas Jadi gitu mungkin ya. contoh di sini misalkan ada trauma. Trauma di sini bukan trauma psikologis ya. Jadi trauma cedera berdarah ya, atau juga nggak berdarah tapi tulangnya itu sudah nggak, bentuknya nggak lurus lagi, katakan seperti itu. Nah itu bawa aja ke IGD. Nah karena kan diberikan, karena itu kan nyeri ya, nyeri yang sangat itu termasuk dengan harus ditangani dengan segera supaya nyaman. Kemudian penyakit jantung, dadanya itu terasa berat ini ya. Nah itu juga harus ke IGD ya. Kadang-kadang malah nggak enak, nah, ingin hemat terus ke poli. Justru ini harus ke IGD. Harus IGD untuk mendapatkan pertolongan secara lebih cepat. Lebih cepat karena ini ada golden periodnya, gitu. Kemudian penyakit paru yang sudah muncul sesaknya sehingga nafas itu cepat ya, gelisah, nah itu ke IGD aja. Tapi juga nanti di IGD akan dilakukan screening, apakah itu memang karena parunya yang bermasalah atau juga ketika diperiksa tidak ada masalah, misalnya ternyata ada masalah sosial di baliknya, itu ada 1-2 juga di antara 10 mungkin yang ditemukan ya. Terus yang nganter suruh pergi ya gitu, bisa curhat, nah nafasnya longgar ya gitu. Ya, terus kemudian orang tiba-tiba kelemahan anggota tubuh, biasanya stroke ya. Nah itu langsung ke IGD, karena itu juga ada golden periodnya. Kemudian penyakit metabolik, orang gula jarang minum obat, tahu-tahu lemes sekali. Nah, itu gulanya bisa terlalu tinggi ya, atau juga dia nggak mau makan seharian tapi minum obat, gulanya terlalu rendah, itu bahaya. Itu contohnya ya. Atau dehidrasi, muntah-muntah terus. Diare kan sebenarnya tidak emergensi, tapi karena muntah-muntah terus, diare terus, nah itu juga harus ke IGD karena jatuhnya bisa ke dehidrasi berat. Batasnya berapa dok dalam sehari misalnya ketika dia BAB ataupun muntah gitu? Jadi kalau misalnya dilihat ya, sudah gelisah, terus habis itu makan minum susah, minumnya terutama, minumnya susah masuk, nah itu dibawa aja ke IGD karena akan ada perbaikan cairan di sana. Karena kan muntah kan, keluar dari bawah, dari atas nggak bisa masuk, nah itu resiko dehidrasi beratnya bertambah, jatuh ke shock. Berarti parameter seseorang kondisinya baik-baik saja atau tidak itu kalau bisa digarisbawahi, entah itu anak-anak, terlebih anak-anak lebih bisa diketahui karena biasanya tidak aktif bergerak begitu ya, tidak aktif bergerak. Kalau untuk orang yang dewasa mungkin lemas tadi, mungkin itu menjadi salah satu indikasi kefatalan seseorang atau tidak, benar begitu? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Ya, tergantung nanti ketika di IGD apakah tanda vital tadi, tanda penting terdiri dari suhu, nafas, tekanan darah, dan nadi, juga tanda-tanda yang berhubungan seperti saraf dan lain sebagainya nanti diperiksa normal atau tidak. Kalau misalnya itu normal ya biasanya dia akan ditangani belakangan atau diberi obat rawat jalan. Seperti itu. Screening terlebih dahulu ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya masih ada poliklinik yang buka dan itu tidak terlalu ramai, jika tidak merasa terlalu nyeri sekali ya, itu nanti lebih nyaman justru ke poliklinik. Seperti itu. Dan sebagian masyarakat mungkin juga sudah memiliki alat-alat kesehatan yang mandiri untuk melakukan mengetahui tanda-tanda kevitalan seseorang seperti untuk tensi gitu kan sudah banyak dijual bebas. Sekarang ada yang tinggal tempel gitu ya? Tinggal tempel ada. Tinggal tempel, dan itu pencet, bisa diperjualbelikan ya. Iya. Artinya apakah itu juga boleh dilakukan sebelum nanti kemudian memutuskan untuk pergi ke emergensi atau ke poliklinik dok? Boleh, terutama yang berisiko atau memiliki riwayat penyakit. Ya misalnya nih sudah ada pengalaman mondok atau sudah minum obat rutin biasanya, tapi merasa badannya nggak nyaman sekali ya. Kemudian tensinya, contohnya ini ya, tensinya di atas 180. Nah itu ke IGD aja, nah, karena pengawasannya akan lebih optimal seperti itu. Kalau lain-lainnya apa dok misalnya penyakitnya? Mungkin
Lain-lain itu yang di emergency itu mungkin seperti misalnya tadi ya, orang penurunan kesadaran karena penyebab lain. Nah gitu, pokoknya kalau misalnya ada penurunan kesadaran itu kita jangan habis pisah sama ini, jangan berpikir situ dulu. Jadi psikologis itu nanti terakhir. Ketika tidak ditemukan kelainan fisik, baru nanti masalah psikologis. Jadi ketika orang itu ada penurunan kesadaran, kita nggak tahu penyebabnya, bawa aja langsung ke IGD. Gitu. Kalau tadi IGD ya, sekarang kita masuk ke apa saja yang bisa diperiksa di poliklinik. Betul sekali. Di sini ada. Jadi sifatnya itu non emergency. Jangan sampai yang emergency mah di poliklinik. Iya. Nanti sudah poliklinik ngantri lama. Terus habis itu sampai sana dirujuk lagi ke IGD, nunggu lagi kendaraannya. Betul. Gitu. Jadi misalnya nih ada penyakit menular dan tidak menular. Nah, menular itu contohnya demam, batuk pilek. Nah, itu kan juga seharusnya meskipun nggak nyaman, cuman misalnya masih 1-2 hari orangnya itu masih mau makan, bisa jadi itu tidak perlu ke IGD. Ya, yang dilihat cuman masih pakai masker apa enggak gitu ya. Masih sadar. Nah, kalau misalnya nggak nyaman kan bisa beli obat bebas itu sebenarnya Mas Henry. Gitu. Obat bebas yang warnanya hijau itu kan untuk menurunkan demam. Pertolongan pertama ya dokter itu ya. Makanya obat bebas itu kadang paling banyak isinya kan 4. Misalnya memberikan 1 hari nggak sembuh, nah itu kan bisa periksa ke dokter. Harapannya periksa gitu. Ya, biar kalau nggak sembuh 1 hari itu bisa dicari penyebab yang lain atau tidak, atau kondisi yang perlu dilakukan rujukan atau pemeriksaan penunjang itu diperlukan atau tidak. Nah, ada juga yang penyakit tidak menular. Itu ada yang keduanya sebenarnya ada yang akut dan kronis ya. Kalau akut itu yang tadi yang dirasakan langsung nggak enak. Ada juga yang kronis itu udah lama, misalnya hipertensi, udah lama ketahuan kan dia periksa kontrol gula, periksa kontrol itu lewat poli aja. Kalau mereka kan sudah jelas lewat poliklinik biasanya ya. Kemudian mohon maaf untuk yang penyakit menular ini yang kronis itu mungkin yang hepatitis yang sudah karena virus tapi sudah berlangsung lama. Atau mohon maaf mungkin kasus-kasus HIV itu kan yang sudah terkendali itu tetap harus kontrol ke poliklinik untuk mendapatkan obat rutinnya seperti itu. Oke. Ada penyakit lain nggak dok yang misalnya harus memeriksakan ke poliklinik? Yang boleh Mbak Nida minta tolong. Sehingga biar masyarakat lebih tahu nih kapan nih ke poliklinik dan kapan ke IGD ya. Nah ini misalnya anak-anak ya cacar air atau varicella. Nah itu kan yang bentol-bentol kadang disertai demam. Masih ada cacar air, masih ada? Ya masih. Oh masih? Ya, jadi satu kena, satu TK kena itu. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Jadi memang kan nggak nyaman, tapi ada juga yang nggak demam. Nah, karena itu penyakit sembuh sendiri, biasanya yang periksa-periksa itu yang demam atau yang khawatir itu diberikan obat untuk mengurangi gejala yang dirasakan dan diminta memperbaiki nutrisi dan istirahat. Contohnya yang kronis seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga yang tidak menular. Coba berikutnya Pak Nida. Nah, ada juga hipertensi, diabetes, penyakit paru. Ya. Kemudian yang akut itu ada nyeri kepala. Nah, orang nyeri kepala aja kan pengen berobat kan karena nyerinya itu. Padahal mungkin mohon maaf habis kurang tidur, terlalu banyak aktivitas sehingga dengan istirahat aja sebenarnya dia bisa perlahan membaik. Hanya saja kan nyerinya ini loh ingin ditangani dulu. Nah, sehingga yang paling tidak kuat untuk dirasakan begitu ya nyerinya itu. Nyaman. Tapi juga di poliklinik akan disingkirkan penyebab lain nyeri kepala itu, mulai dari anamnesis atau bertanya, juga nanti pemeriksaan fisik, adakah tanda yang perlu dirujuk atau tidak. Jika tidak ada, ya sudah diberikan obat nyeri, jangan merasa tidak puas. Wah, kok saya tidak CT scan dok? Nah, malah justru ada yang minta ya. Gitu. Saya pengennya diperiksa, nah gitu. Apa lebih lanjut ke rumah sakit? Ya, padahal mungkin biasanya kita berikan edukasi. Bu, kalau di rumah sakit Bu, ngantri, nunggu dokter spesialisnya, nggak cukup Bu, 2 jam, 3 jam, Ibu nanti malah tambah nyeri. Nah, coba dulu obatnya ini, diperbaiki kemungkinan resiko penyebabnya. Nah, kita periksa tadi, alhamdulillah tidak ada tanda kegawatan, gitu. Jadi
Kalau untuk pemeriksaan ke dokter spesialis ini, Dok, ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan tertentu pada bagian tubuh tertentu kan, kadang-kadang juga rancu ini mau ke spesialis mana, apakah boleh menentukan sendiri ke spesialis mana atau ke dokter umum aja yang aman dulu begitu? Baiknya gimana, Dok? Ya, jadi tidak ada salahnya ya ketika orang itu mempunyai preferensi sendiri ya. Saya punya anak kecil, pengennya langsung ke spesialis anak, nah kan gitu. Saya punya orang tua, pengennya ke spesialis geriatri. Geriatri itu masih jarang, tapi itu untuk yang khusus orang tua sebenarnya. Terus saya itu batuk, sesek, udah lama pengennya ke spesialis paru. Nah itu tidak salah ketika punya preferensi seperti itu. Hanya saja jika orang itu pertama kali merasakan gejalanya, sebaiknya lebih efisien dan lebih mudah untuk datang ke dokter umum dulu, karena dokter umum akan memberikan prevensi yang lebih tepat ya, seperti itu. Misalnya nyeri kepala nih, nah, kan orang bayangannya ke saraf ya, nah, ke saraf ya. Padahal penyebab nyeri kepalanya mungkin awalnya itu ternyata tensi dan kolesterol yang tidak terkontrol selama ini. Tensi dan kolesterol, kan bisa kita arahkan ke penyakit dalam mungkin. Gitu. Itu bisa disembuhkan sendiri nggak sih, Dok? Biasanya ke apotek aja gitu untuk menurunkan kolesterol, hipertensi gitu. Boleh nggak sih, Dok? Iya. Sebenarnya boleh. Hanya pemahaman terhadap penyakit itu, nah itu nanti yang miss. Contohnya hipertensi nih, sekilas saja ya. Hipertensi jika itu merupakan hipertensi primer sudah tegak, nah itu tidak bisa minum obat sekali seperti demam terus besok sembuh. Nah, jadi memang harus obat rutin. Dan apa yang dicegah, bukan cuma minum obat, ya, karena terapi itu kan bukan hanya farmakologis. Ya ini yang didapatkan dari seorang dokter. Dokter umum itu harusnya mempunyai 155 kompetensi penyakit yang bisa ditangani di layanan primer. Tidak boleh, dalam tanda kutip itu tidak boleh dirujuk sebenarnya. Dan dia harus bisa mengobati 155 penyakit itu. Sampai sembuh ya, Dok? Ya, kecuali tidak bisa atau ada penyakit lain, nah di luar itulah yang nanti akan dirujuk oleh dokter umum yang ditanyakan Mas Hendri tadi. Gitu. Dan mungkin pemahamannya berbeda ketika seseorang cukup membeli obat ke apotek, kan ada apotekernya yang juga dia, karena apoteker sebatas memahami obat aja ya, Dok, ya. Tapi selebihnya itu ranahnya dokter ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi apotek ya. Jadi kemungkinan diagnosa, faktor risiko dan juga penanganan secara komprehensif itu biasanya dilakukan oleh dokter. Apotek ranahnya mungkin hanya memberikan obatan berdasarkan gejala dengan obat-obatan yang masih hijau, general, boleh diberikan secara bebas. Harusnya demikian. Baik, dokter, nggak terasa ini waktunya kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Tidak terasa, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa nyambung lagi untuk membahas poin ini ataupun ada tema yang lebih menarik lagi agar edukasi masyarakat bisa lebih baik apa yang sudah disampaikan. Jadi tidak salah lagi nih masuk ke IGD atau ke poliklinik ya. Tidak ada kata menunggu-menunggu. Betul. Akhirnya mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra. Dan saya Nida, terima kasih kepada pemirsa di rumah yang telah bersama Jogja Sehat. Sampai jumpa di Jogja Sehat.